Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Zara dari kelas 12 IPA 3 absen ke-14. Di sini saya akan menyetorkan tugas paket keempat tentang pembuatan unsur logam. Yang pertama, pembuatan unsur logam dari halogen. Cara pembuatan yang pertama, reaksi kapur klorin dengan asam sulfat dengan reaksi CaCl2 solid ditambahkan H2SO4 aquos menghasilkan CSO4 aquos ditambah Cl2 gas ditambah H2O liquid. Lalu yang kedua, oksidasi. Cl- MnO2 solid ditambah 2H2SO4 aquos ditambah 2NaCl aquos menghasilkan MnSO4 aquos ditambah Na2SO4 aquos ditambah 2H2O liquid ditambah Cl2 gas. Manfaat dari klorin sendiri yaitu untuk klorinasi hidrokarbon bahan baku industri plastik. Yang kedua, untuk pembuatan tetraclorom etana. Ketiga, pembuatan etil klorida. Lalu sebagai pemutih. Lalu bromin. Bromin bereaksi dengan klorin dengan reaksi 2NaBr aquos ditambah Cl2 gas menghasilkan 2NaCl aquos ditambah Br2 liquid. Manfaat dari bromin untuk membuat etilena bromida dan untuk membuat AgBr. Lalu pembuatan iodin. Reaksi pembentukan iodin yaitu 2Kl aquos ditambah MnO2 solid ditambah 2H2SO4 menghasilkan K2SO4 solid ditambah MnSO4 solid ditambah 2H2O liquid ditambah I2 solid. Manfaat dari iodin untuk obat-obatan antiseptik dan untuk pembuatan peraiodida. Pembuatan unsur logam yang kedua dari alkali. Yang pertama, natrium. Pembuatan natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida NaCl yang dicampurkan dengan kalsium klorida dalam sel Don dengan reaksi NaCl liquid menghasilkan Na plus liquid ditambah Cl- liquid. Katoda Na plus liquid ditambah E- menghasilkan Na liquid. Anodanya 2Cl- liquid menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron min. Lalu kegunaannya untuk mengolah bahan makanan dan pengawetan, untuk pembuatan sabun, untuk industri kaca dan deterjen, dan pengembangan kue. Lalu yang kedua yaitu kalium. Terdapat 4 cara untuk pembuatannya. Yang pertama, elektrolisis leburan KOH, 2 elektrolisis leburan KCN, 3 reduksi garam kloridanya, 4 reduksi KCl dengan Na. Kegunaan kalium untuk tumbuhan, untuk pembuatan senyawa kalium superoksida, digunakan pada industri sabun lunak sebagai pupuk tanaman. Lalu yang C, litium. Litium dibuat dengan elektrolisis leburan. Kegunaan litium untuk pembuatan baterai,
dan senyawa Li2CO3 digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dan keramik. Lalu yang ketiga ada alkali tanah. Alkali tanah yang banyak diproduksi yaitu magnesium. Pembuatan magnesium sendiri dilakukan dengan elektrolisis lelehan garam kloridanya yang berasal dari ekstraksi air laut. Kegunaan magnesium untuk suku cadang pesawat terbang dan peralatan rumah tangga, pelindung katoda dalam mencegah korasi pipa, dan untuk kembang api. Yang keempat, aluminium. Terdapat dua cara dalam pengolahan aluminium. Tahap pertama yaitu pemurnian bauksit dari zat pengotorannya sampai diperoleh Al2O3. Tahap kedua, elektrolisis terhadap Al2O3 sehingga didapatkan Al yang murni. Kegunaannya untuk pembuatan bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua untuk badan pesawat. Yang ketiga untuk kusen pintu dan jendela. Lalu nitrogen. Udara yang mengandung nitrogen mengalami proses pencairan udara, sehingga udara cair hanya mengandung argon. Nitrogen dan oksigen, gas-gas tersebut dipisah melalui distilasi bertingkat, dan didapatkan nitrogen berupa gas paling atas pada distilasi. Kegunaan nitrogen untuk membuat amonia NH3, membuat atmosfer inert dalam proses industri elektrokimia. Nitrogen cair digunakan sebagai pendingin. Yang keenam, amonia. Pembuatan amonia dibuat menurut proses akses dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius. Amonia dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium dengan basa kuat. Kegunaan amonia sebagai bahan baku pada industri pupuk urea, sebagai pendingin pada pabrik es, sebagai untuk membuat hidrazin. Lalu yang ketujuh, oksigen. Pembuatan oksigen di laboratorium. Yang pertama, penguraian KClO3. KClO3 dipanaskan dan terurai membentuk KCl dan oksigen. Katalisator yang digunakan adalah PbO2. Yang kedua, penguraian H2O2. Terurai menghasilkan air dan oksigen dengan katalis F3+ atau CO2+. Lalu yang ketiga, elektrolisis menghasilkan hidrogen di katoda dan oksigen di anoda. Lalu kegunaan dari oksigen sebagai sumber oksigen untuk penyelam atau penderita penyakit tertentu, digunakan dalam industri baja untuk pengelasan baja bersama gas asetilena. Oksigen cair dan hidrogen cair digunakan sebagai bahan bakar roket. Selanjutnya, belerang. Pembuatan belerang dicairkan dengan mengalirkan air super panas. Belerang cair dipaksa keluar dengan memompakan udara panas dan dibiarkan membeku. Selain itu, belerang berasal dari hasil desurisasi minyak bumi. Gunaan dari belerang yaitu untuk pembuatan asam sulfat dan vulkanisasi karet pada industri dan kendaraan. Selanjutnya, asam sulfat. Pembuatan asam sulfat ada dua jenis. Yang pertama, pembuatan H2SO4
dengan proses kamar timbal, proses pembakaran belerang, dan reaksikan dengan NO2. Lalu pembuatan yang keduanya, pembuatan H2SO4 dengan proses kontak merupakan sintesis belerang menjadi H2SO4 dengan katalis F2O5. Selanjutnya diencerkan dengan air untuk memperoleh H2SO4 dengan kadar 90 sampai 99%. Produksi H2SO4 asam sulfat digunakan untuk industri pupuk dan deterjen, juga membersihkan permukaan logam sebagai bahan peledak dan obat-obatan. Lalu yang ke-10, silikon. Silikon dibuat dari campuran silika dan kokas yang dipanaskan dalam suatu tanur dengan suhu 3000 derajat Celcius dengan kokas sebagai reduktor. Silikon ultramurni dibuat dari reaksi silikon biasa dengan klorin membentuk SiCl4 dan direduksi dengan gas H2. Kegunaan dari silikon untuk pembuatan chip komputer, transistor, dan sel surya. Lalu yang selanjutnya, besi. Pembuatan besi menjadi logam berlangsung dalam tanur sembur udara panas yang dimasukkan ke bagian bawah tanur lalu bereaksi dengan kokas untuk membuat gas CO2 di mana suhu bagian bawah tanur sebesar 2000 derajat Celcius. Kegunaan dari besi yaitu digunakan dalam pembuatan baja yang kemudian dibentuk sesuai keperluan seperti gedung bertingkat, jembatan, peralatan kendaraan, dan senjata. Lalu kromium. Pembuatan kromium dibuat menurut proses dengan mereduksi Cr2O3 menggunakan aluminium. Reaksi yang terjadi Cr2O3 ditambah 2Al menghasilkan 2Cl ditambah Al2O3. Kegunaan kromium sebagai campuran logam dan pelipis logam anti karat sebagai katalis pada reaksi kimia. Lalu yang terakhir, tembaga. Pembuatan tembaga yaitu pada tahap pertama pengapungan yang bertujuan memisahkan logam pengotor biji tembaga ditambah dengan deterjen NaOH dan air. Dilakukan pengadukan sehingga zat-zat pengotor akan terapung. Yang kedua, pemanggangan. Biji tembaga dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida dan tembaga tetap berupa sulfida. Yang ketiga, reduksi. C2O bertujuan mendapatkan tembaga dengan kemurnian 99%. Yang keempat, pemurnian dengan cara elektrolisis larutan CuSO4 terhadap tembaga 99%. Kegunaan dari tembaga untuk kabel-kabel listrik sebagai peralatan rumah tangga. Lalu campuran dalam uang logam, perunggu, dan kuningan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.